Film dimulai dengan diperkenalkan sepasang kekasih bernama Mike dan Kate. Mereka tiba di sebuah ruangan besar bernuansa serba putih bernama The Immaculate Room atau ruangan tak bernoda. Mereka terpana melihat ruangan yang futuristik. Kemudian mereka menekan sebuah tombol dengan perasaan senang untuk memulai sebuah tugas. Welcome, Catherine Frith and Michael Walsh. You have been chosen to spend 50 days in the Immaculate Room. Mereka berdua mendapatkan tugas menghabiskan waktu selama 50 hari di ruangan tersebut. Dan jika mereka berhasil, akan mendapatkan hadiah uang $5 juta atau sekitar 70 miliar rupiah. Jika salah satu dari mereka pergi, hadiah itu akan berubah menjadi $1 juta. Mendengar ini, mereka berdua pun semakin senang dan merasa yakin bisa melewati tugas ini dengan mudah. Mereka kemudian lanjut untuk melihat ruangan ini, di mana mereka menemukan ada ranjang tidur yang besar. Kemudian mereka mendapatkan sebuah informasi kalau ada jatah makanan 3 kali dalam sehari yang bisa mereka minta dengan memencet pilihan di sebuah layar. Akan tetapi makanannya dirancang khusus untuk menutupi kebutuhan nutrisi harian yang penting saja, dan bentuknya adalah cairan dalam kotak susu. Hal ini membuat mereka agak kecewa. Dan selain makanan, mereka bisa meminta yang disebut bantuan untuk mengusir rasa bosan mereka, dan cuma ada 2 bantuan saja. Setiap bantuan akan memotong hadiah uangnya sebesar $100.000 untuk bantuan pertama, dan $250.000 untuk bantuan kedua. Jika mereka setuju, nantinya tim The Immaculate Room akan memberikan sesuatu yang acak dari hal yang mereka sukai. Dan terakhir ada kamar mandi. Tapi mereka diperingatkan kalau mereka tidak boleh masuk berdua, dan cuma boleh 1 orang saja yang ada di kamar mandi, yang mana itu membuat saya dan Mike kecewa. This bathroom is for 1 contestant at a time. Thank you. Enjoy your stay in the Immaculate Room. Selanjutnya, setelah mereka mandi, selalu ada pakaian baru yang telah disiapkan setiap harinya. Jadi mereka bisa menaruh pakaian lamanya di sebuah tempat yang sudah dipersiapkan dan tinggal diangkat tempatnya untuk dioper ke tim Immaculate Room melalui saluran cucian. Mike kemudian mencoba menemukan sesuatu yang lain. Dia mencoba memeriksa seluruh dinding dan tak menemukan sesuatu di sana. Setelah cukup puas berkeliling ruangan, mulailah mereka melakukan aktivitas yang bisa mereka lakukan. Dan Kate memberitahu lampunya akan otomatis padam di jam 10 malam, serta akan ada alarm untuk bangun di jam 7 pagi. Ketika mau tidur, kaki Kate kejeduk ranjang yang membuat Mike kasihan. Lalu ia mendekatinya sambil mulai mengesek-esek untuk mengajaknya skubidu-bidu. Tetapi Kate merasa tidak mood dan juga khawatir ada orang yang mengawasi mereka melalui kamera. Esok harinya mereka dibangunkan dengan suara alarm dan sudah jam 7 pagi. Kate memulai harinya dengan pergi ke kamar mandi dan memotivasi diri sendiri dengan mengucapkan kata-kata semangat di depan cermin. My name is Catherine Frith. Today is my day. Today, I will show the world my worth. Today, I will summon abundance. Setelah itu dia mengambil makanan yang sama untuk sarapan. Dan Mike mengomentari pakaian baru mereka yang seperti pasien gangguan jiwa. Kate lalu membicarakan tentang seorang profesor bernama Voyan, seseorang yang membuat ruangan tersebut, dan bertanya mengapa dia melakukan semua ini. Mike kemudian menjawab kalau dia orang kaya dan juga membuat sebuah film dokumenter tentang kondisi manusia. Di film tersebut ia menghabiskan uang banyak untuk satu keluarga kurang mampu dengan 2 anak untuk melihat apa yang terjadi jika satu keluarga itu terkenal. Pada awalnya satu keluarga tersebut benar-benar disulap menjadi terkenal. Tapi terjadi sesuatu yang mengejutkan. Sang istri menembak suaminya sendiri setelah menemukannya selingkuh bersama wanita lain, sehingga sang istri akhirnya masuk penjara karena pembunuhan. Sementara untuk kedua anak mereka, si putra menghilang begitu saja, dan si putri hidupnya habis karena narkoba. Hal ini membuat Kate menjadi takut dan merasa Profesor Voyan itu seperti orang aneh. Mike sendiri mulai bertingkah aneh dengan melihat hitung mundurnya waktu terus-menerus. Sementara Kate menghabiskan waktunya dengan bermeditasi untuk menenangkan dirinya. Melihat Mike yang mulai berfantasi dengan melihat waktu mundurnya, Kate menyuruhnya untuk tidak melihat waktunya, supaya pikirannya tidak teralihkan. Esok harinya, Kate memulai harinya dengan memotivasi dirinya sendiri seperti biasa, dan menyemangati Mike yang sudah mulai bete. Untuk menghilangkan rasa bosan, mereka berdua melakukan hal-hal yang bisa mereka lakukan berdua, seperti bermain, berdansa, dan olahraga. Hari-hari selanjutnya, mereka terus melakukan aktivitas yang sama, lagi dan lagi, sampai meditasi Kate pun mulai tidak tenang karena perasaan bosan itu makin ia rasakan. Pada hari ke-27, Mike melihat sebuah serangga kecil yang masuk ke ruangan. Jadi dia mulai berteman dengan serangga itu dengan memberinya makanan. Tetapi panitia memperingatkan kalau makanan cuma untuk dikonsumsi oleh kontestan saja, yang membuat Mike menjadi agak kesal. Mike adalah pecinta binatang. Ia mencoba mengobrol ke kamera kalau dia mau mengeluarkan serangga tersebut. Karena jika serangga tersebut berada di ruangan, bisa-bisa serangga itu mati. Dan dia berjanji kalau dia tidak akan pergi. Lalu Kate menanggapi Mike. Dia bilang, usahanya percuma karena itu bukan kamera, melainkan cuma sensor otomatis saja yang bisa mendeteksi seluruh ruangan.
Mike mencoba menekan tombolnya dan dilarang Kate karena tim The Immaculate Room bisa saja mengeluarkannya dari ruangan ini dan hadiahnya bisa berkurang menjadi $1 juta. Kate lalu berkata kalau binatang tersebut cuma serangga kecil dan Mike pun tersinggung dengan ucapan Kate karena serangga tersebut juga makhluk hidup dan hal itu membuat mereka berdua menjadi berdebat. Dari perdebatan tersebut terungkap kalau Mike adalah seorang vegetarian dan menurut Kate orang-orang normal perlu makan daging dari hewan dan dia juga melihat kalau orang-orang vegetarian itu hanya mengikut-ngikuti tren. Dan setelah selesai mereka berdebat, Kate tidak sengaja menginjak serangga itu. Dan setelahnya, Kate merasa bersalah dengan Mike. I'm sorry. It was an accident. It was, Mikey. Di suatu hari, Mike memberitahu kalau dia meminta satu bantuan untuk mengusir rasa bosannya. Tapi Kate memperingatkan kalau uangnya akan dikurangi $100.000. Dan $100.000 itu akan diambil dari bagiannya Mike, bukan milik Kate. Setelah setuju akan itu, Mike pun mulai meminta bantuan. Dan ternyata dia mendapatkan sebuah krayon hijau. Dan kebetulan Mike jago melukis. Jadi dia melukis apapun di pikirannya yang membuat Kate tertarik untuk dilukis. Setelah krayonnya habis, Mike kembali rebahan di tempat tidur. Dan mengeluhkan kepada Kate kalau tugas ini lebih sulit dari yang ia bayangkan. Oleh karena itu, mereka terus saling memberi semangat satu sama lain. Karena mereka sudah setengah lebih perjalanan. Dengan tersisa 20 hari lagi. Suatu hari ketika mau masuk ke kamar mandi, Kate melihat sebuah pistol yang muncul di wastafel yang membuatnya ketakutan. Dia meminta Mike untuk menyingkirkannya ke saluran cucian, tapi panitia memberitahu kalau saluran cucian cuma untuk pakaian saja. Mereka kemudian menyembunyikan pistolnya di bawah ranjang. Hal itu bertujuan agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Mereka berpikir kalau tim The Immaculate Room mau mempermainkan mereka. Beberapa waktu kemudian, ada sebuah pemberitahuan kalau ada video pesan dari salah satu anggota keluarga mereka melalui proyektor yang ditampilkan. Mike mendapatkan video pesannya duluan, yaitu dari adik ceweknya, sehingga dia menjadi senang sekaligus rindu akan adiknya. Tetapi adiknya membicarakan tentang saudara mereka yang bernama Sam. Mike menjadi agak sedih mendengarnya, seakan dia merasa trauma tentang masa lalunya. Selanjutnya video pesan untuk Kate, yaitu dari ayahnya yang sekarang sedang ada di panti jompo. Tetapi Kate mengaku tidak mau mendapatkan pesannya karena merasa malu atas apa yang terjadi dengan ayahnya. Namun ayahnya berpesan kalau dia mencintai Kate, yang akhirnya membuat Kate luluh dan menangis. Setelah tenang, Kate mengaku kalau dia sudah lama tidak melihat atau mendengar kabar dari ayahnya selama bertahun-tahun. Dan dia berbohong tentang ayahnya ketika dia pernah menceritakannya ke Mike, karena dia selalu malu akan ayahnya yang dulunya pernah menjadi penjahat. Esok harinya, Mike mulai kumat berfantasi lagi dengan waktu mundurnya. Ditambah lagi ketika dia menemukan tulisan di bajunya, dia mulai berbicara dengan gaya yang dianggapnya keren. Dia kemudian melihat Kate yang sudah super bosan. Bahkan dia nggak merespon sama sekali ketika Mike mengeluarkan candaan. Jadi dia menyarankan Kate untuk mengambil bantuannya. Tetapi Kate menolak karena dia akan terus mandi, merapikan tempat tidur dan bermeditasi. Dan dia tidak terima kalau uangnya hilang $100.000. Beberapa waktu kemudian, Mike juga sudah merasa super bosan. Sampai dia sudah benar-benar mager dengan tergeletak di lantai. Melihat ini, Kate menyarankannya untuk mengambil bantuan terakhirnya. Dengan pertimbangannya begitu berat, karena hal itu akan memotong $250.000 dari bagiannya Mike. Tapi pada akhirnya dia memutuskan untuk mengambil bantuan. Sementara itu, Kate memutuskan untuk pergi mandi. Ketika dia mengucapkan kata-kata semangatnya, Kate ternyata sudah lupa dengan kata-katanya karena rasa super bosan yang sudah menghantuinya. Setelah dia keluar, dia menjadi kaget melihat bantuan yang didapatkan Mike. Ternyata bantuan itu adalah seorang wanita tanpa selai benang pun bernama Simon. Hal itu sontak membuat Kate cemburu dan kesal dengan Mike. Mike berusaha menjelaskan kalau Simon muncul begitu saja dari pintu, bukan dari laci seperti sebelumnya. Simon mengaku nggak tahu apa-apa karena dia adalah seorang aktris. Dan agennya memberi perintah untuk memberikan pertunjukan ke ruangan tersebut. Simon juga disuruh untuk menandatangani banyak perjanjian rahasia. Tetapi Kate tidak mempercayainya dan merasa kalau Simon adalah orang dari The Immaculate Room untuk permainkan mereka. Namun karena tidak mau kena satu pelanggaran, Kate terpaksa harus menerima kehadiran Simon dengan menyuruh Mike untuk memberikan bajunya. Ketika Mike sedang ngobrol-ngobrol dengan Simon, Kate menjadi cemburu lagi. Dan dia menyuruh Mike untuk mendekatinya. Tidak lama setelah itu, lampu padam. Dan Mike menyuruh Simon serta Kate untuk tidur di ranjang, sementara dia sendiri bisa tidur di lantai. Tapi Kate membalas kalau mereka bertiga bisa tidur bersama di ranjang, dengan Mike tidur agak menjauh dari Simon. Esok harinya, Kate melihat Simon yang sudah tidak ada, dan mengira kalau dia sudah pergi. Namun ternyata dia masih ada di kamar mandi. Hal itu membuat Kate kesal. Kate yang sudah tidak tahan dengan kondisi sekarang ini, lalu memutuskan untuk mengambil bantuan. Dan dia pun mendapatkan sebuah wadah berisi pil kencang yang bisa bikin ngefly. Simon juga merasa senang karena dapat barang kesukaannya. Dia pun meminumnya satu. Lalu Mike ikutan tergiur karena melihatnya. Dan pada akhirnya mereka bertiga mulai berhalusinasi. Dan adegan yang saya tunggu-tunggu pun akhirnya terjadi.
Setelah beberapa waktu, Mike mulai berhalusinasi dengan kemunculan cairan noda kehitaman di ranjangnya, dan cairan itu semakin banyak dan banyak. Tiba-tiba, Mike pun tenggelam ke dalam tempat penuh dengan air, dan melihat adiknya di sana yang ternyata dia terjatuh ke kolam, dan tidak ada seorang pun yang menolongnya. Dan akhirnya adiknya pun meninggal. Tak lama berselang, Mike pun tersadar dari mimpi buruknya. Tapi dia masih dalam perasaan ketakutan ketika melihat adiknya jatuh ke kolam. Alhasil dia mau menyerah, yang sontak ditahan Kate dan berusaha menenangkannya. Simon menjadi bingung apa yang terjadi dengan Sam. Lantas hal itu dijawab Kate kalau waktu itu Mike menjaga adiknya. Tetapi dia pergi sampai terjadilah Sam jatuh ke kolam. Malam harinya Mike tidak bisa tidur dan melihat Simon yang juga tidak bisa tidur. Simon berbagi cerita tentang kehidupannya yang pernah kehilangan orang yang terkasih seperti yang dialami oleh Mike. Lalu Mike berpikir kalau kemanapun dia berpaling hanya ada rasa sakit yang dia temukan. Sampai dia menyadari kalau cintalah yang merupakan obat yang nyata. Saat itu Kate terbangun dari tidurnya. Ia tak melihat keberadaan Simon dan Mike. Lalu dia mencarinya dan mendapati mereka yang sedang ngobrol. Kate menjadi kesal melihat mereka yang begitu akrab sampai pegang-pegangan tangan. Kate lalu mengungkapkan kekesalannya ke Simon yang dibalas Mike untuk jangan salah paham. Lantas mereka saling berebut sampai-sampai Mike harus berteriak agar mereka bisa berhenti. Esok harinya Kate tidak melihat keberadaan Simon. Ia mengira kalau dia lagi berada di kamar mandi. Tetapi setelah Kate mencoba mengetuk pintunya, tidak ada respon. Ternyata Simon sudah tidak ada. Ketika Kate melihat ke dalam dan menduga kalau Simon benar-benar sudah pergi, Kate tiba-tiba terkaget karena ada sesuatu di dinding. Yang ternyata ada tulisan pesan singkat dari Simon yang mengatakan kalau dirinya sudah skubidu-bidu dengan Mike. Dan hal itu merupakan hal yang terbaik yang pernah dia alami. Hal itu sontak membuat kecemburuan Kate memuncak. Sampai-sampai dia mengungkit mantannya Mike sebelumnya yang mirip dengan Simon. Namun Mike membantah dan meyakinkan kalau dia tidak pernah skubidu-bidu dengan Simon. Kate yang sudah tidak percaya akhirnya makin emosi. Sontak dia mendorong Mike dengan keras dan tanpa sengaja kepala Mike kejeduk dinding dengan keras yang membuat kepalanya berdarah. Kate merasa bersalah dengan apa yang dilakukannya dan mengaku tidak sengaja sudah membuat Mike terluka. Mike lalu bertanya apakah dia pernah berselingkuh. Dia sudah melakukan semua yang dia bisa untuk membuat Kate merasa bahagia dan aman. Mike berkeinginan untuk keluar dari ruangan tersebut dan dia terus berkata kalau dia memerlukan dokter meskipun Kate sudah merawat lukanya. Mike berpikir kalau Kate benar-benar menginginkan hadiah uangnya dan tidak akan membiarkan Mike keluar dari ruangan tersebut. Mike kemudian meminta untuk keluar bersama-sama karena dia sudah menyadari apa yang The Immaculate Room melakukan kepada mereka. Dan ini bukanlah ruangan, melainkan seperti sebuah cermin besar. Mike berpikir kalau mereka sudah menjadi gila dan ketakutan karena uang. Kate berpendapat kalau mereka tidak perlu membuang uang untuk membuktikan cinta mereka. Namun Mike bersikeras tetap ingin keluar dengan Kate atau tanpa Kate sekalipun. Kemudian Kate pun terpaksa menodongkan pistolnya yang dia ambil dari bawah ranjang. Ia beralasan kalau lebih memilih untuk realistis dengan mendapatkan uang yang banyak. Mike mengatakan kalau ini bukanlah diri Kate yang sebenarnya, tapi gara-gara ruangan inilah yang membuatnya seperti itu. Mike kemudian berpesan kepada Kate jangan sampai ruangan ini mengubah siapa diri Kate yang sebenarnya. You're wrong! You're wrong, Michael! Namun dia tidak tega untuk menembak Mike dan Mike pun keluar dari The Immaculate Room. Setelah kepergian Mike, hadiah uangnya pun turun menjadi $1 juta dan Kate pun terbaring lemas. Hari terus berganti dan Kate terus bertahan di ruangan tersebut dengan penuh kekecewaan. Sampai suatu ketika dia melihat sebuah kalimat tulisan dari Mike tentang awal mula pertemuan mereka di taman. Waktu sekarang tinggal 2 hari lagi dan Kate harus bertahan. Dia terus menahan perasaannya untuk keluar. Namun dia mulai mendekati tombol pintunya dan dia pun menjulurkan tangannya. Adegan beralih beberapa waktu kemudian. Setelah keluar dari The Immaculate Room, Mike terlihat sedang berolahraga di jalan dan di mana dia tidak sengaja bertemu Kate yang habis dari tempat panti jompo ayahnya. Kini Mike dan Kate sudah putus, tetapi mereka tetap berteman dan saling meminta maaf gara-gara kejadian sebelumnya. Mereka lalu pergi bareng ke mobilnya Kate. Lalu Mike bertanya, apakah dia berhasil mendapatkan uangnya? Kate sengaja tidak menjawab dan mengalihkan pembicaraan tentang kehidupannya saat ini. Kemudian, adegan menunjukkan kalau dapur tempat panti jomponya sudah berhasil direnovasi berkat seorang penyumbang tanpa nama. Dan ini menandakan kalau Kate sudah melewati 50 harinya di Immaculate Room. Dan dia pun berhasil mendapatkan uang $1 juta. Dan film pun diakhiri dengan sepasang kekasih lainnya yang akan menghabiskan 50 hari di ruangan yang sama. Dan mereka juga berpikir kalau ruangan ini akan mengubah semuanya. Dan film pun tamat.